ada suaranya nih, kita ulang yuk. Shalom adik-adik. Oke, kembali lagi sama Kakak Fani dan Kak Feren. Oke, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu Kak Fani mau ingetin adik-adik untuk siapkan uang persembahannya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan Alkitabnya. Oke, jangan ada lagi yang ngobrol, jangan ada lagi yang bercanda. Kita mau bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat men. Yes. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami bisa bangun pagi. Terima kasih untuk mama papa yang udah bangunin kami bisa ibadah. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mulai Kak Fani mau pemanasan dulu nih. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lompat-lompat. Oke, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Oke, kalau gitu Kak Fani mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu I Love You Jesus. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan duduk. Hai, selamat pagi adik-adik. Judul cerita hari ini adalah apakah kamu mengerti? Sebagai ayat pengingat diambil dari Roma 1 ayat 16. Bunyinya, saya tidak malu dengan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Pesan hari ini adalah kami melayani ketika kami membantu orang lain memahami Alkitab. Seorang malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Ayah membaca. Apakah menurut ayah seorang malaikat dapat berbicara denganku? Jojo menyela dan matanya bersinar. Ayah tersenyum. Ini benar-benar luar biasa, bukan? Dan ya, mungkin suatu hari nanti Tuhan mengutus seorang malaikat untuk berbicara kepada kamu. Namun tidak penting kamu mendengar pesan Tuhan dari malaikat, dari Alkitab, atau dari orang-orang saleh. Yang penting adalah kamu patuh, kamu taat seperti yang dilakukan Filipus. Ayah menepuk punggung Jojo dan bersama-sama mereka melanjutkan membaca. Malaikat itu berkata kepada Filipus, "Bersiaplah dan pergi ke selatan. Pergilah ke jalan yang mengarah ke Gaza dari Yerusalem." Filipus bersiap-siap lalu berangkat. Ayah mendongak. "Apakah kamu menangkap itu?" Dia bertanya. Malaikat itu hanya memberitahu Filipus kemana harus pergi. Dia tidak memberitahunya mengapa atau apa yang akan terjadi ketika dia sampai di sana. Dan Filipus pun tidak bertanya sama sekali, dia langsung pergi. Ayah terus membaca. Di jalan, dia melihat seorang dari Ethiopia, seorang perwira penting yang melayani ratu negeri Ethiopia. Dia bertanggung jawab untuk mengurus semua keuangannya. Ayah berpikir keras. Orang Ethiopia itu tidak mungkin pergi sendirian. Dia adalah pejabat tinggi pemerintah. Dia pasti memiliki tentara untuk melindunginya. Dan dia juga punya pelayan. Ayah mulai membaca lagi. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan pulang. Dia sedang duduk di keretanya dan membaca dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada Filipus. Pergilah ke kereta itu dan duduklah di dekatnya. Jadi Filipus berlari menuju kereta itu. Dia melakukannya lagi, ujar Jojo. Tuhan berbicara kepada Filipus lagi. Dia benar-benar melakukannya, kata ayah. Dan sekali lagi Filipus langsung menurut. Saya pikir itu sebabnya Tuhan bisa memakai Filipus dengan sangat baik. Filipus adalah orang yang taat, orang yang patuh. Dan dia selalu bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ayo kita dengarkan kelanjutan ceritanya, kata ayah. Filipus mendengar sida-sida dari Ethiopia itu membaca dari kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus bertanya, apakah engkau mengerti apa yang engkau baca? Lalu sida-sida itu menjawab, bagaimana aku bisa mengerti
Aku butuh seseorang untuk menjelaskannya kepadaku. Kemudian dia mengundang Filipus untuk masuk ke dalam keretanya dan duduk bersamanya. Ya, kurasa Filipus tahu mengapa malaikat mengirimnya ke padang gurun, kata Jojo. Kurasa kamu benar, kata ayah. Ayah setuju. Orang Ethiopia itu sedang membaca sebuah ayat yang mengatakan dia seperti seekor domba yang digiring untuk dibunuh. Dia dipermalukan dan diperlakukan tidak adil. Orang Ethiopia itu memandang Filipus dan berkata, "Tolong beritahu saya, siapa sih yang dimaksud dalam kitab itu?" Jadi Filipus langsung masuk. Dia memberitahu orang Ethiopia itu kabar baik tentang Yesus. Dan apakah kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ayah bertanya. Apa, ayah? Saat mereka sedang dalam perjalanan, mereka melihat air dan orang Ethiopia itu berkata, "Lihat, itu ada air. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis?" Kemudian Filipus membaptis dia. Dan selanjutnya, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Apa, ayah? Sahut Jojo. Alkitab mengatakan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus, membawa Filipus pergi dan orang Ethiopia itu tidak pernah melihatnya lagi. Wow! Jojo menghela nafas. Ayah tersenyum. Kisah ini benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan akan melakukan apapun yang diperlukan. Dia akan menemukan cara untuk menjangkau seseorang yang ingin mengenal Dia. Dan Dia dapat memakai orang-orang yang sudah mengenalnya untuk membantu orang lain memahami. Apakah kamu pikir suatu hari nanti Dia akan memakai aku? Jojo menatap ayah penuh harap. Ayah melingkarkan lengannya di bahu Jojo dan memeluknya. Ayah yakin dia akan melakukannya. Shalom, jumpa lagi dengan Kak Magda. Hari ini bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan ya. Harus tetap mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus baik buat adik-adik, juga buat kakak. Bagaimana cerita firman Tuhan yang barusan kita dengar? Tokohnya siapa adik-adik dalam cerita itu? Siapa tahu? Tunjuk jari. Ya, Filipus ya. Apa yang dilakukan Filipus? Ya, Filipus diutus Tuhan melalui Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang dari jalur Gaza. Jalur Gaza bener ya. Jalur Gaza ke mana? Dari Gaza ke gurun ya, lewat gurun. Nah, di situ Roh Kudus menyuruh Filipus menyertai Filipus dan Filipus tanpa bertanya, tanpa nanti apa yang harus saya lakukan atau ketemu siapa, harus bagaimana, semua itu tidak dipertanyakan oleh Filipus. Begitu Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk pergi ke Gaza, jalan yang dari Gaza itu, Filipus hanya taat. Dia pergi ke situ. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ketemulah dengan seorang sida-sida dari Ethiopia yang baru pulang dari ibadah dari Yerusalem. Jadi sida-sida ini beribadah di Yerusalem, kemudian mau pulang ke Ethiopia. Nah, di tengah perjalanan itulah Filipus ketemu dengan sida-sida ini. Apa yang direncanakan Tuhan? Ya,
Di dalam kereta kebesarannya, sida-sida ini membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Lalu Filipus mendekati sida-sida itu dan bertanya, apakah engkau mengerti dengan apa yang engkau baca? Ternyata sida-sida itu bilang apa? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku? Ya. Lalu Filipus dipersilakan untuk naik ke keretanya sida-sida ini. Jadi berjalan bersama. Di dalam kereta itu Filipus menjelaskan bahwa pertanyaannya sida-sida adalah siapa sih yang dimaksud dengan firman ini, gitu kan? Nah, lalu Filipus memberi penjelasan bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus Sang Mesias. Nah, Filipus tidak hanya menjelaskan Yesus Sang Mesias, tetapi dalam perjalanan yang beberapa saat itu Filipus memperkenalkan Injil kepada sida-sida itu. Ya. Dari kitab Yesaya, kemudian dia menjelaskan tentang siapa Yesus, lalu bagaimana bisa percaya kepada Yesus, bagaimana bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu dalam perjalanan itu sida-sida melihat air ya, mungkin seperti kolam atau danau gitu ya. Lalu sida-sida ini ngomong sama Filipus, itu ada air. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Ya, baptisan air. Kemudian Filipus bilang, oke, siapa takut? Ya, Filipus bilang, oke, mari. Kalau memang engkau percaya, mari. Akhirnya sida-sida itu dibaptis dalam nama Yesus dan menerima keselamatan. Nah, adik-adik, cerita hari ini intinya adalah melayani, ya. Pelajaran tentang bagaimana melayani. Ketika Filipus menjelaskan, menerangkan isi Alkitab, menerangkan Injil, memberitakan firman Tuhan tentang Yesus kepada sida-sida itu sudah sama dengan melayani Tuhan. Nah, adik-adik, pelayanan apa yang adik-adik bisa berikan kepada Tuhan Yesus selama ini dalam usia adik-adik masing-masing? Siapa? Ada yang melayani di dalam di gereja kita? Mungkin seperti bulan kemarin, bulan anak ya, melayani sebagai aser atau memuji, memberi kesaksian pujian, itu termasuk melayani. Nah, untuk memberitakan firman atau memberi penjelasan firman kepada teman-teman kita yang belum mengerti, atau nah, dalam cerita itu ada siapa adik-adik? Ada teman kita namanya siapa? Jojo. Nah, Jojo mendengar cerita dari papahnya. Nah, adik-adik di rumah pernah enggak, seberapa sering papa kalian bercerita tentang Alkitab, bercerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik? Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau sebulan sekali, atau tidak pernah papa kalian bercerita tentang isi Alkitab, tentang firman Tuhan kepada adik-adik? Bagaimana? Nah, tidak masalah. Kalau seandainya papa kalian tidak pernah menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik,
Gampang, tinggal dibalik. Adik-adik yang bercerita kepada papa. Ya kan? Adik-adik kan sudah beribadah di sekolah minggu, setia. Pasti tahu dong cerita-cerita Alkitab. Sudah banyak stoknya cerita-cerita Alkitab. Nah, gantian adik-adik cerita sama papa. Ya, biar papa tahu. Nah, nanti papa bilang, oh dulu papa nggak ikut sekolah minggu, makanya nggak tahu cerita soal itu gitu. Nah, adik-adik ganti bercerita. Nah, kakak kasih contoh yang kecil, yang sederhana. Kakak itu sering dengar di samping rumah itu ada anak-anak itu kalau main ya, sering bilang, pokoknya buntutnya gini, bego lu. Nah, sering itu kakak dengar seperti itu. Dan kata-kata itu tidak enak didengar, tidak enak di telinga ya. Nah, kalau adik-adik teman-temannya ada yang ngomong seperti itu, misalnya ngomong bla 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 bla, cerita tentang apa, tiba-tiba ujung-ujungnya bego lu. Nah, adik-adik bisa memberi nasihat. Adik-adik bisa meluruskan kata-kata itu ya. Bilang aja, hai, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau Alkitab bilang, firman Tuhan bilang bahwa itu adalah kata-kata yang sia-sia, yang tidak boleh diucapkan. Karena ya itu tadi sia-sia, tidak ada artinya, tidak menjadi berkat. Nah, ketika adik-adik menasihati temannya adik-adik seperti itu sudah sama dengan adik-adik melayani mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Coba ya, besok-besok kalau ada teman yang tiba-tiba ngomong seperti itu, dinasihati, ditegur, jangan begitu, nggak boleh. Itu namanya mengucapkan kata-kata yang sia-sia, nggak ada artinya, tidak menjadi berkat. Nah, terus ajari teman-teman itu. Sekarang kita ucapkan kata-kata yang benar menurut firman Tuhan, yang menjadi berkat gitu ya. Nah, itu sama dengan adik-adik sudah melayani ya. Adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, kita sudah lihat video cerita firman Tuhan hari ini, kita sudah dengar, kakak sudah memberikan contoh. Nah, kita mau berdoa buat cerita firman yang sudah kita lihat ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk hari ini. Untuk kesempatan yang sudah Engkau beri lagi buat kami bersekutu dalam sekolah minggu dengan suasana hati yang penuh sukacita, dengan kesehatan yang sudah Engkau percayakan kepada kami sehingga kami tidak terhalang dalam beribadah kepadamu. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan tentang Filipus, tentang ketaatannya mendengar suara Roh Kudus, tentang bagaimana kami bisa meneladani pelayanan Filipus yang menjelaskan firman Tuhan kepada sida-sida Ethiopia. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat yang sama kepada kami, anak-anak-Mu yang masih kecil. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kata-kata berkat yang menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami, bagi adik dan kakak-kakak kami. Jadikan kami berkat, berikan hikmat untuk bisa menjelaskan, bisa memberi nasihat, bisa mengingatkan tentang firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu kepada mereka. Sehingga melalui kami, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa.
Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tugas ayat hafalan untuk minggu depan, tolong diperhatikan. Ayat hafalan untuk minggu depan untuk kelas kecil 0 sampai kelas 3 ya. Dengerin kakak. Kakak akan baca. Adik-adik simak, itu ayat hafalan minggu depan untuk kelas kecil. Roma 1 ayat 16. Bunyinya adalah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16a. Nah, sedangkan untuk kelas besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6, Roma 1 ayat 16a dan b. Bunyinya begini adik-adik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kakak ulang untuk yang besar. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke? Gampang. Nah, pasti bisa ya. Kamu pasti bisa. Nah, sekarang kita lihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu plus pengumuman yang akan disampaikan hari ini. Yuk kita lihat. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Nama saya Dela, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih Kak, Shalom. Untuk ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih Kak. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Shalom Kak, hafalan ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang
mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Makasih Kak, shalom. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Makasih Kak, shalom. Shalom, nama saya Krisna. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih Kak. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Salam, ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni kesalahanmu, dia yang menyembuhkan penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Salam ayat hafalan minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih Kak. Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih Kak. Salam kuasa yang menghafalkan ayat minggu ini Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala
penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Amin. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 3. Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Terima kasih. Pengumuman sekolah minggu hari ini, Minggu 21 Agustus 2022. Ibadah sekolah minggu bagi adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir secara onsite jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar. Ingat, untuk hadir pastikan kamu sudah divaksin kedua dan pastikan kamu hadir dalam keadaan sehat ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai balita dan yang berada di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehwot Taman Wisma Asri. Nah, untuk persembahan, adik-adik tetap bisa memberi persembahan dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dalam ibadah Minggu atau ibadah sekolah Minggu, atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Cara kedua, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLM. Kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Minggu 21 Agustus, Agustinus Salomo Sitorus. Kamis 25 Agustus, Kalista Aurelia Pasaribu. Eureka Gracia Hasian Sipangka. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kalian. Hafalan minggu ini untuk kelas kecil dari Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Untuk kelas besar Roma 1 ayat 16a sampai dengan b. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Adik-adik ingat untuk sebutkan alamat ayat hafalannya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah. Yuk adik-adik, ucapkan sama-sama. Selamat ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam lomba busana untuk memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah, selalu pakai masker dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk papa, mama, kakak-kakak, opa, oma yang sudah membantu adik-adik dalam menghafal ayat hafalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada 3 teman kita yang berulang tahun. Yang pertama, Agustinus Salomo Sitorus. Selamat ulang tahun, Salomo. Yang kedua, Kalista Aurelia Pasaribu. Selamat ulang tahun, Kalista. Yang ketiga, Eureka Gracia Hasian Sipangkar.
Selamat ulang tahun Cia. Ya, kita berdoa buat teman-teman, ketiga teman kita yang berulang tahun ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Salomo, untuk Kalista, dan untuk Cia. Bapa, kami memohonkan berkat-Mu atas mereka bertiga. Kiranya Engkau memberikan kasih karunia, kiranya Engkau memberikan sukacita dalam hati mereka, sehingga dengan sukacita yang daripada-Mu, mereka dapat menjadi penghiburan untuk keluarga, untuk saudara-saudara, untuk teman-teman di sekeliling mereka. Sehingga dengan sukacita yang terpancar dari wajah mereka, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Engkau memberkati setiap doa yang mereka naikkan kepadamu. Engkau menjawab seturut kehendak-Mu sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berpisah, kita mau berdoa sekali lagi, menyerahkan seluruh kehidupan kita masing-masing dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kehadiran kami dalam ibadah hari ini menyenangkan hati-Mu, membuat Engkau tersenyum, dan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, karena kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk sepanjang minggu ke depan, bahkan untuk sepanjang hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.